Hai viewers Liburan TV, Holy Holiday. Ngomongin Indonesia, tak hanya bentang alamnya saja yang beraneka ragam, namun juga makhluk hidupnya. Karena negara kita tercinta ini tersusun dari ribuan pulau, pasti kita akan menemukan keunikan budaya yang berbeda-beda. Bahkan ada juga daerah-daerah yang belum tersentuh modernisasi dan masih mempertahankan keprimitifannya. Pernah bayangin nggak kalian hidup seperti suku-suku di pedalaman? Jika kalian penasaran, kalian bisa berkunjung ke desa adat suku-suku pedalaman Indonesia berikut ini. 1. Baduy di Banten. Terletak di Desa Cibeo, Kabupaten Lebak, sekitar 40 km dari Rangkas Bitung, ada dua suku Baduy, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kalian bisa berkunjung ke desa adat suku Baduy Dalam dengan perjalanan menyusuri kaki pegunungan Kendeng sekitar 3-4 jam perjalanan. Namun kesempatan ini hanya untuk para wisatawan domestik saja. Selama kalian tinggal di kampung Baduy Dalam, kalian dilarang memotret, merokok, menggunakan odol dan sabun, dan harus mematuhi berbagai aturan-aturan lainnya. 2. Suku Bajo, Buton. Suku ini dikenal dengan masyarakat maritimnya yang menghabiskan seluruh hidupnya sebagian di laut. Untuk tempat tinggal mereka, banyak rumah apung yang berdiri di atas perairan. Meskipun masuk dalam suku pedalaman, namun suku Bajo masih memperhatikan pendidikan. Di daerah tersebut juga terdapat beberapa sekolah dan tempat ibadah. Meskipun dikelilingi perairan laut, tak lantas membuat lingkungan tinggal suku Bajo tidak terdapat bau amis. Air lautnya sendiri bersih dan jernih. Di perkampungan ini, kalian dapat mempelajari keseharian kehidupan di laut dan kegiatan nelayan dalam menangkap ikan. 3. Suku Dayak di Kalimantan. Suku Dayak merupakan salah satu suku pedalaman yang tinggal di Kalimantan Tengah. Kehidupan mereka masih nomaden. Suku Dayak sendiri terdiri dari beberapa anak suku, antara lain suku Dayak Kenyah, Tunjung, Hiban, Bahau, Basaf, Punan, dan beberapa lainnya. Untuk mengunjungi suku Dayak dengan kehidupan yang lebih modern, maka kalian dapat datang ke Taman Budaya Pampang di Samarinda. Di sini tinggal suku Dayak Kenyah yang diperkirakan sudah bermigrasi pada tahun 1967. 4. Suku Samin di Jawa Tengah. Berasal dari Blora Bojonegoro, kekuasaan suku Samin bahkan sampai di Jawa Tengah. Mereka mengisolasi diri dari zaman penjajahan kolonial. Mereka dianggap sebagai pemberontak karena menentang segala aturan pada zaman itu. Suku Samin mudah untuk dikenali. Para lelakinya yang menggunakan ikat kepala dan berkemeja tanpa kerah berwarna hitam dan hanya menggunakan celana selutut, serta para perempuan yang memakai kain dengan pola yang sama dan memakai kebaya. Suku Samin menolak adanya kapitalisme, oleh karena itu mereka tidak berdagang. Selain itu, suku Samin tidak bersekolah. Tak heran jika mereka tak bisa membaca dan menulis. 5. Suku Korawai di Papua. Mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, suku Korawai bahkan tidak mengetahui keberadaan manusia lain selain kelompok mereka sendiri. Berpopulasi 3.000 orang, suku Korawai merupakan salah satu suku pedalaman di Indonesia yang mempunyai cara hidup yang unik.
Keunikan utamanya yang mereka punya terletak di tempat tinggal mereka. Mereka tidak tinggal di sebuah rumah yang menempel dengan tanah, melainkan rumah di atas pohon yang sangat tinggi. Ketinggian rumah tersebut bahkan sampai 50 meter dari atas tanah. Hal ini dipercaya mereka untuk melindungi diri dari bencana banjir dan terkaman binatang buas yang masih berkeliaran di hutan mereka tinggal. Suku Korowai memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mengolah sagu hingga berburu babi. 6. Suku Mante di Aceh. Suku Mante adalah suku yang sudah mendiami daerah Aceh sejak 3000 tahun sebelum Masehi yang lalu. Suku ini diperkirakan datang dari Champa, Kamboja. Diketahui suku ini memang suka menyendiri ke hutan-hutan di Aceh. Mereka berawal mendiami Janto, hutan di kawasan besar Aceh. Namun lama-kelamaan mereka menyebar ke hutan Tengse, Geumpang, Pidi, dan Aceh Tengah. Dari hutan-hutan tersebut, keberadaan suku Mante sudah dianggap punah karena sudah tidak pernah terlihat lagi. Namun dengan video YouTube yang sempat viral menandakan suku Mante masih ada di pedalaman hutan Aceh. 7. Suku Wairebo, Flores. Desa Wairebo berada di Kecamatan Satarmase, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Letaknya berada di atas perbukitan, membuat pemandangan di sekitar desa sangatlah indah. Selain udaranya yang sejuk, warga suku setempat pun dikenal ramah. Kalian juga bisa tinggal sekaligus belajar tentang adat istiadat suku Wairebo. Selama tinggal di sini, kalian akan tidur di dalam rumah adat suku setempat. Nah, itulah beberapa suku-suku di pedalaman Indonesia. Kira-kira bisa nggak kalian hidup beberapa hari saja seperti mereka dan meninggalkan modernitas? Oke Sobat Holly, subscribe dulu channel ini buat para pecinta liburan dan hiburan. Holly Holiday!